Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab. Pada video kali ini kita akan memulai pembahasan tentang ilmu shorof ataupun tasrif. Yang seperti telah diketahui, jika seseorang ingin menguasai bahasa Arab, maka hendaknya ia mempelajari ilmu nahu dan shorof. Karena kedua ilmu tersebut merupakan asas pondasi usul dalam memahami gramatika bahasa Arab secara utuh. Kitab yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah kitab Amsilatut Tasrif, yang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan santri ataupun penuntut ilmu, di mana dalam kitab ini akan lebih banyak dalam mempraktekkan ilmu shorof itu sendiri dengan berbagai contoh tasrif yang telah disusun oleh penulis. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya dengan dimulai dari definisi arti dari ilmu shorof itu sendiri. Ilmu shorof adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Sedangkan definisi tentang tasrif merupakan mengubah suatu kata kepada kata lain yang seakar untuk memperoleh makna yang baru. Dan tasrif itu sendiri terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu tasrif lugawi. Tasrif lugawi adalah mengubah suatu akar kata kepada beberapa bentuk dengan cara menghubungkannya dengan semua domir atau kata ganti orang pronomina yang ada. Dan tasrif lugawi ini biasanya dipraktekkan dengan kata kerja atau fiil, baik itu fiil madi ataupun dengan fiil mudhore. Kita mulai dengan contoh dari fiil madi, di mana fiil madi kita ketahui adalah sebuah bentuk kata kerja lampau yang dalam pengertiannya selalu menggunakan kata telah. Di sini kita menggunakan contoh kata dari fa'ala yang memiliki makna yaitu telah melakukan ataupun telah berbuat. Dalam kata fa'ala itu sendiri mengandung sebuah domir ataupun kata ganti yang tersembunyi, yaitu domir huwa untuk mufrad muzakkar goib yang memiliki makna dia lelaki. Sehingga makna dari kata fa'ala ini adalah dia laki-laki telah berbuat. Setelah contoh dari kata fa'ala, kita lanjutkan kepada contoh berikutnya yaitu fa'alu. Di sini kata fa'alu ini kita melihat ada tanda domir, yaitu berupa huruf wawu dan alif, di mana tanda huruf domir ini merupakan dari tanda domir hum yang digunakan untuk jamak muzakkar goib, yang makna Indonesianya atau makna terjemahannya adalah mereka laki-laki. Sehingga makna utuh dari kata fa'alu ini sendiri adalah mereka laki-laki telah berbuat. Contoh lainnya yaitu fa'alat. Di sini kita melihat ada huruf ta yang disukunkan dan merupakan tanda domir hiya untuk mufrad mu'annas ghaibah yang memiliki makna dia perempuan. Sehingga makna utuh dari kata fa'alat itu sendiri adalah dia perempuan telah berbuat.
Contoh berikutnya, fa'alna. Setelah kata fa'ala, kita melihat ada huruf nun berharokat fathah, di mana huruf nun ini menandakan tanda domir hunna yang dipakai untuk jama' mu'annas ghaibah, memiliki makna mereka perempuan. Sehingga makna utuh dari fa'alna yaitu mereka perempuan telah berbuat. Contoh selanjutnya adalah fa'alta. Di sini setelah kata fa'ala terdapat huruf ta yang berharokat fathah, di mana ini menandakan domir anta atau bermaknanya adalah kamu lelaki. Sehingga makna utuh dari kata fa'alta adalah kamu laki-laki telah berbuat. Begitu pula dengan contoh yang selanjutnya, fa'altum. Di sini kita melihat setelah fa'ala terdapat domir tum yang bermakna kalian laki-laki, sehingga makna seutuhnya dari kata fa'altum adalah kalian laki-laki telah berbuat. Begitu pula dengan contoh yang lainnya seperti fa'altu bermakna saya telah berbuat, dan fa'alna kami telah berbuat. Dan contoh yang ada pada saat ini hanya sebagian saja dari banyaknya domir dalam tasrif lugawi. Biiznillah dalam pertemuan praktek tasrif selanjutnya akan kita bahas secara lebih detail. Kita lanjutkan kembali dengan contoh tasrif lugawi dengan menggunakan fi'il mudhari', di mana fi'il mudhari' adalah sebuah bentuk kata kerja sekarang yang dalam pengertiannya selalu menggunakan kata sedang. Dan pembentukan kata dari fi'il mudhari' tersebut selalu diidentikan dengan huruf mudhari'ah, seperti huruf hamzah, nun, ya, dan terakhir huruf ta. Dan jika kita ingin menghafalkannya secara mudah, kita singkat menjadi Anita. Di sini kita akan jelaskan secara ringkas saja penggunaan tasrif lugawi pada fi'il mudhari' itu diambil dari kata fi'il madi, lalu ditambahkan salah satu huruf mudhari'ah yang 4 tadi, yaitu yang pertama huruf hamzah. Huruf hamzah ini dipakai untuk mutakallim wahdah yang memiliki makna yaitu saya. Yang kedua yaitu huruf nun, dipakai untuk mutakallim ma'al al-ghairi yang bermakna yaitu kita ataupun kami. Yang ketiga adalah huruf ta, dipakai untuk mukhotob atau lawan bicara atau juga orang kedua. Yang terakhir nomor 4 yaitu huruf ya, dipakai untuk domir goib yang bermakna dia atau orang ketiga atau orang yang sedang dibicarakan. Dan semua huruf mudhari'ah ini selalu diletakkan di awal kata atau kalimah dalam susunan kata kerja fi'il mudhari'. Dan di akhir kata fi'il mudhari' itu sendiri selalu dibaca dalam keadaan rofa atau bertanda harokat dhammah. Baik, kita lanjutkan kepada aplikasi daripada huruf mudhari'ah ini kepada fi'il mudhari'. Di sini telah tersusun beberapa contoh aplikasi dari huruf mudhari'ah tasrif lugawi yang terdapat pada fi'il mudhari'. Yang pertama, af'alu bermakna saya sedang berbuat, dan di sini kita melihat kata ini diawali oleh huruf hamzah. Maka ini menandakan kepada huruf domir ana yang bermakna saya.
Contoh berikutnya, naf'alu, maknanya kami sedang berbuat. Di sini kita melihat huruf di awal kata ini adalah huruf nun yang bermakna sebagai nahnu atau kami. Contoh berikutnya, taf'alu, memiliki makna kamu laki-laki atau dia perempuan sedang berbuat. Di sini kita melihat ada huruf ta yang mengawali huruf dari kata kerja fi'il mudhari, di mana ini merupakan adalah domir untuk makna kamu laki-laki ataupun dia perempuan. Begitu pula dengan contoh yang lainnya seperti taf'alina dan yaf'alu. Begitulah secara ringkas penjelasan contoh dari huruf mudhari'ah pada fi'il mudhari yang merupakan bagian dari tasrif lugawi. Kita lanjut kepada jenis tasrif yang kedua, yaitu tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah mengubah suatu akar kata kepada beberapa bentuk yang beragam, sehingga memperoleh makna yang baru. Makna yang baru tersebut bisa berupa fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim, fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, dan bentukan dari hasil tasrif istilahi ini dinamakan sebagai sigot. Dan tasrif istilahi inilah yang akan lebih dulu dipraktekkan dalam kitab Amsilatut Tasrif. Untuk itu kita jelaskan secara singkat makna dari masing-masing sigot ini yang berjumlah 11. Kita mulai dari sigot fi'il madi. Seperti kita ketahui, fi'il adalah kata lafaz yang menunjukkan adanya suatu perbuatan kerja pada zaman tertentu, baik itu lampau, sekarang, ataupun sedang, dan yang akan datang. Dan bentukan kata kerja atau fi'il ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah sigot dalam tasrif istilahi yang akan kita pelajari ini, yaitu fi'il madi. Fi'il madi adalah setiap kata yang menunjukkan perbuatan kerja yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya jenis yang kedua adalah fi'il mudhari yang merupakan bentukan sigot tasrif istilahi yang kedua. Fi'il mudhari ini adalah setiap kata yang menunjukkan perbuatan kerja sekarang ataupun sedang. Dan jenis fi'il yang terakhir, yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata yang diminta dengannya suatu perbuatan di waktu yang akan datang. Dan fi'il amr ini merupakan juga bentuk sigot dari tasrif istilahi yang keenam, yaitu pada posisi setelah isim maf'ul. Kita lanjutkan kepada bentukan sigot yang ketiga, yaitu masdar. Masdar merupakan sebuah isim yang menunjukkan kepada makna atau kejadian, akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu kejadiannya. Dalam bahasa Indonesianya sendiri, masdar sering diterjemahkan dengan imbuhan pe, an, atau ke, an. Contohnya seperti pengetahuan, ketenangan, keberangkatan, dan pemukulan. Kita lanjut kepada bentukan sigot yang berikutnya, yaitu isim fa'il. Isim fa'il adalah isim mustaq, turunan atau bentukan kata yang menunjukkan atas orang yang menjadi pelaku dari suatu pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah subjek.
Isim fa'il ini ada yang diambil dari fi'il sulasi mujarrad yang terdiri dari 3 huruf, dan ada juga yang diambil dari fi'il sulasi mazid, yaitu susunan kata fi'il yang terdiri dari lebih dari 3 huruf. Lanjut kepada sigot yang kelima, yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul ialah isim mustaq yang merupakan juga turunan ataupun bentukan kata yang menunjukkan atas sesuatu yang dikenai pekerjaan. Dalam susunan bahasa Indonesia dikenal dengan istilah objek atau sebagai penderita. Dan isim maf'ul ini ada yang dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid rubai. Kita lanjut kepada bentukan sigot yang berikutnya, yaitu sigot bentukan fi'il nahi. Fi'il nahi merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu perintah untuk jangan mengerjakan atau lebih tepatnya sebagai bentuk larangan. Pada fi'il nahi, ia hanya menggunakan kalimat fi'il mudhari yang disertai dengan domir mukhotof ataupun huruf mudhari'ah, dan merubah i'rab dari fi'il mudhari yang tadinya dhammah menjadi sukun di akhir katanya, karena huruf la merupakan huruf amil jazm. Kita lanjut kepada bentukan sigot berikutnya, yaitu isim zaman. Isim zaman merupakan isim yang menunjukkan keterangan waktu ataupun isim mustaq atau isim hasil bentukan kata untuk menerangkan waktu terjadinya perbuatan. Contohnya seperti waktu makan, waktu perjanjian, waktu perbuatan, dan lain sebagainya. Bentukan sigot berikutnya adalah isim makan. Isim makan adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat, seperti tempat belajar, tempat menulis, ataupun tempat makan. Sigot berikutnya adalah masdar mim. Masdar mim adalah sebuah kata masdar yang dimulai dengan huruf mim zaidah, dengan memfathahkan huruf mim tersebut secara mutlak, kecuali dari fi'il bina mitsal wawu dikasroh pada huruf ain fi'ilnya. Dan sigot bentukan tasrif istilahi dari isim zaman, isim makan, dan masdar mim bentukannya sama, yaitu maf'alun, namun memiliki makna yang berbeda yang disesuaikan dengan konteks kalimatnya masing-masing. Sigot yang terakhir adalah sigot isim alat. Isim alat adalah isim yang menunjukkan arti alat untuk suatu pekerjaan. Contohnya seperti kunci miftahun untuk pekerjaan membuka pintu. Setelah mempelajari makna berbagai sigot dari tasrif istilahi tadi, kita lanjutkan dengan memahami definisi dari wazan. Wazan artinya adalah timbangan yang merupakan rumus baku ataupun pola dasar yang dimana setiap kata atau kalimat nantinya akan masuk ke salah satu bentukan wazan yang ada. Dan untuk mengidentifikasi wazan ilmu shorof tersebut menggunakan susunan seperti fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, yang jika digabung akan membentuk sebuah kata fa'ala yang memiliki arti melakukan atau telah berbuat. Jika sebuah wazan adalah rumusnya, maka akan ada kata yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Dan kata kalimah itu disebut sebagai mauzun. Mauzun adalah sebuah kata yang mengikuti wazan atau sebuah kata
yang ditimbang atau dibandingkan dengan bentuk wazan yang ada. Contohnya, dalam fi'il sulasi mujarrad ini, fa'ala, huruf fa ini merupakan fa fi'il, huruf ain ini adalah ain fi'il, dan lam ini adalah lam fi'il. Maka jika memasukkan suatu kata seperti kata ba, maka huruf kaf ini adalah sebagai fa fi'ilnya. Dan huruf ta ini berlaku sebagai ain fi'ilnya. Sedangkan huruf ba sebagai lam fi'ilnya. Kita akan coba mentasrifnya kepada fi'il mudhari'. Wazan fa'ala yaf'ulu, ketika kita memasukkan kata-kata ba, maka kita mengetahui bentukan dari sigot fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Kita coba dengan kata yang lain, darosa. Kita mengetahui bahwa bentukan dari sigot kata fi'il mudhari'nya adalah yadrusu, karena telah mengikuti wazan dari fa'ala yaf'ulu. Dan dari keterangan ini maka kita bisa mengetahui antara perbedaan wazan dengan mauzun. Wazan seperti yang kita lihat adalah sebagai patokan rumusnya, sedangkan mauzun adalah kata yang kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui bentukan sigotnya. Setelah kita memahami wazan dengan mauzunnya, maka terakhir yang harus kita pahami adalah tentang bina ataupun susunannya, definisi dan jenis-jenisnya. Bina adalah suatu bentuk kata yang dipandang dari segi huruf asal dan tata letaknya. Dalam bahasa Arab, bina secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bina salim atau bina soheh. Yang kedua bina ghairu salim atau dinamakan bina ghairu soheh. Bina salim adalah lafaz yang huruf asalnya tidak berupa huruf ilat seperti huruf wawu, ya dan alif, hamzah, dan tad'if huruf double. Contoh dari bina salim itu sendiri seperti kata-kata ba dan nasoro. Di sini kalau kita perhatikan dari contoh bina salim tersebut tidak terdapat huruf-huruf ilat ataupun hamzah ataupun double. Maka ini dinamakan sebagai bina salim. Kita lanjut kepada bentukan yang kedua. Bina ghairu salim adalah lafaz yang salah satu huruf asalnya berupa huruf ilat seperti kata koma. Di sini kita melihat huruf setelah qaf adalah alif, di mana huruf alif adalah huruf ilat. Contoh berikutnya yasaro. Di sini jika kita perhatikan dalam bentukan kata ini di awalnya terdapat huruf ya, di mana huruf ya merupakan huruf ilat. Berikutnya wa'ada. Di sini sama di huruf awal pada kata tersebut terdapat huruf wawu yang merupakan juga huruf ilat. Atau bisa jadi berupa hamzah seperti kata akhoza, di mana di sini kita melihat juga terdapat huruf hamzah di awal kata. Dan bisa juga berupa tad'if atau huruf yang double ataupun sebenarnya bertasdid seperti kata madda. Di sini huruf dal dia bertasdid yang menandakan bahwa huruf dal ini adalah hurufnya terdapat dua dal. Setelah kita mengetahui bentukan bina salim dan bina ghairu salim, maka kita juga perlu mengetahui bahwa dalam ilmu shorof ini terdapat 35 bab yang memiliki bentuk wazan yang berbeda-beda dan spesifik. Namun dari 35 bab tadi yang sering ditemui secara umum dalam teks-teks bahasa Arab,
hanya ada 22 bab bentukan wazan, di mana ke-22 bab bentukan wazan yang umum ini terbagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad adalah kelompok kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya seperti dakhola, alima, dan hasuna. Jenis yang kedua adalah fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid adalah kelompok kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli, namun peroleh huruf tambahan. Contohnya dakhola. Di sini kita melihat huruf kho terdapat tasdid yang menandakan huruf kho ini adalah double ataupun ganda. Begitu juga dengan ammana. Di sini huruf mim dia mendapatkan harokat tasdid yang menandakan dia ganda ataupun terdapat 2 huruf mim. Lanjut ke kelompok yang ketiga, yaitu fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad adalah kelompok kata kerja yang tersusun dari 4 huruf asli. Contohnya jamharo. Di sini dia tersusun dari 4 huruf yang asli. Begitu pula dengan dahroja, tersusun dari 4 huruf asli. Dal, ha, ro, jim. Dan kelompok yang terakhir, kelompok keempat adalah fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid adalah kelompok kata kerja yang tersusun dari 4 huruf asli, namun ia memperoleh huruf tambahan. Contohnya seperti tafar'ana. Di sini kata tafar'ana dia mendapatkan huruf tambahan di depan, yaitu berupa huruf ta. Begitu pula dengan contoh berikutnya tazalzala. Di sini juga kita melihat terdapat 5 huruf, yaitu berupa 4 huruf asli dan 1 huruf tambahan, yaitu huruf ta di awal kata. Sama dengan pembahasan bina sebelumnya, pembahasan lebih lanjut tentang bina dengan wazannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yang akan dibarengi dengan prakteknya menggunakan kitab Amsilatut Tasrif. Demikianlah pembahasan singkat pengantar ilmu shorof, dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah kita akan memulai mempraktekkan mentasrif dengan menggunakan panduan kitab Amsilatut Tasrif. Tentunya nanti dengan disertai beberapa penjelasan singkat pada setiap pertemuannya. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.